bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Bukan agendamu yang penting, agendaku yang lebih penting. Bukan standarnya itu bukan di mata kamu, tapi di mata saya. Kalau di mata kamu yang kemarin itu kayak gini, itu bagus tapi dia gagal. Di mata saya mau kasih tahu sama kamu ya, yang jauh lebih berbeda daripada yang dapat kamu lihat. Tidak ada keindahan rupa yang dapat seseorang bisa dipuji di hadapan Allah. Karena hikmat, keindahan itu dapat dinyatakan lewat tabiat dan pembawaan. Jabatan, posisi, ya kan? Status kita sama seperti Saul yang kita pegang saat ini ya. Bahkan mungkin untuk jabatan posisi rohani, hati-hati loh sama itu. Betul. Karena itu bisa membuat kita tinggi hati dan pada akhirnya kita malah melukai dan membinasakan orang lain. Shalom teman-teman, kalian sedang login di Facebook. Apa kabar semuanya? What's on your mind? Nah, kalian sedang login nih bersama-sama dengan kita di Facebook. Dan saya tidak sendiri, saya dengan Pendeta Dedi Kurniawan. Shalom Pendeta. Shalom Bel. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Bella sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Amin. Semoga teman-teman di rumah juga sehat ya. Amin. Karena kita mau berkenalan ya Pendeta. Betul sekali. Dengan tokoh Alkitab pastinya. Tapi kita mau ngingetin nih buat teman-teman untuk like, follow, subscribe semua sosial media dari Hope Channel, mulai dari YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Oh iya, kalau teman-teman mau nonton Facebook, kalian bisa nonton di website Hope Channel, dan ada yang menarik nih Pendeta. Apa itu Bel? Kalian bisa langsung download di App Store atau Play Store. Jadi sudah ada aplikasinya ya? Sudah ada. Mantap kalau gitu. Aplikasinya Hope Channel dan kalian bisa lihat bukan cuma program Facebook ya Pendeta, tapi program-program Hope Channel lainnya. Betul sekali. Itu berarti kita bisa 24 jam terhubung Bel. Betul. Bukan hanya di program Facebook. Betul. Kita mau promo. Login ya Pendeta. Betul, harus login dan pastikan kita share ke teman-teman semua. Iya, betul. Ajak semakin banyak yang join dengan kita, login dengan kita, semakin banyak yang diberkati. Amin, betul. Dan juga teman-teman, kalau kalian mau komen, kalau ada permohonan doa, mau curhat sekalipun juga nggak masalah. Kita akan mendoakan dan membantu teman-teman semua. Dan juga pastinya kalau kalian mau berkenalan dengan tokoh Alkitab, kalian tinggal komen di semua sosial media Hope Channel Indonesia. Amin. Itulah indahnya punya teman. Betul. Makanya kan Facebook kan, selain mempelajari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, kita juga jadi teman yang dekat, yang saling mendukung satu dengan yang lain dengan doa-doa yang kita selalu naikkan kepada Tuhan. Daripada kita kepo-kepo teman-teman yang lain. Nah, betul. Mending kita langsung aja ya. Betul. Kita kepoin tokoh Alkitab yang malah jadi berkat buat kita. Kalau kepoin orang kan julid, iri, ya kan? Kalau ini ngira. Kalau ini malah aku diberkati Tuhan. Iya, betul sekali. Dan pastinya di saat kita mempelajari tokoh Alkitab, kita juga dapat pelajaran pastinya. Amin. Dan kita didorong untuk jadi berkat buat orang lain, Bel. Betul. Karena kita bisa share ke teman-teman yang lain. Itu dia. Betul. Oke, kita udah mau langsung bahas nih tokoh Alkitab yang pastinya sudah penasaran ya dari teman-teman di rumah. Betul. Cluenya Pendeta. Kehidupannya penuh kontroversi ya Bel ya. Penuh kontroversi. Sekalipun dia adalah seorang seniman yang besar. Apakah dia seorang artis? Bisa jadi demikian di masanya. Kenapa? Karena popularitasnya itu menakjubkan. Bahkan nih orang-orang di zamannya dia tuh, masyarakat di zamannya itu membuat lagu yang sangat viral sekali untuk membandingkan dirinya dengan raja mereka saat itu. Oke, berarti saking hebatnya dia, lagu itu dibuat untuk menunjukkan bahwa dia memang sosok yang sangat luar biasa. Karena salah satu hal yang dia buat waktu itu adalah dia mengalahkan seorang pendekar dari Filistin yang bernama Goliat. Oke, apakah dia seorang raja berarti? Iya, dia seorang raja nantinya. Nantinya. Wah, banyak sekali raja-raja. Siapakah raja itu? Aku pikir semua
pasti bisa tebak ya Bel ya. Bahkan anak kecil pun ya kalau dengar clue kayak gitu pasti bisa nebak nih. Apalagi kalau udah ada kata gue lihat nih. Betul. Nah, pasti udah nggak asing di telinga, udah pasti tahu. Apalagi tadi kata seniman besar ya. Pesonanya itu ya. Pesonanya, kemudian bagaimana dia menggunakan intrik dan trik ketika dia menjadi raja, kemudian dia memikat hati para wanita. Aduh. Ini benar-benar tokoh yang, makanya aku tadi bilang fenomenal, tapi juga penuh dengan kontroversi. Tapi kalau mau dengar tadi pendeta bilang seniman, apakah dia memang seorang yang seniman? Nanti kita lihat, Bel. Wah. Nanti kita akan lihat. Kita tahan dulu. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Udah tahu mungkin, tapi kok bisa dibilang seniman? Jangan kemana-mana, tetap login. Kita akan segera kembali. Seniman, pasti pada penasaran. Kok bisa dibilang seniman sedangkan berhubungan dengan Goliat? Nah, pendeta, kita harus tahu nih latar belakang dari si tokoh ini. Apa pendeta mau sebutkan siapa dia? Kita langsung buka Alkitab aja. Oke, langsung buka aja. Biarkan Alkitab menjawab siapa tokoh ini. Oke. Kita awali dengan Matius 1 ayat 1. Oke. Walaupun banyak cerita, sebagian besar cerita dalam kehidupannya, tokoh ini yang by the way, kita belum kasih tahu siapa namanya loh. Iya. Tapi nanti kita langsung aja ya di Matius 1. Jadi, nama tokoh ini kalau kita baca di Matius 1 ayat 1, Bella tolong baca. Oke. Tunggu sebentar pendeta. Teman-teman jangan lupa sediakan Alkitabnya. Yes, kita belajar sama-sama. Betul. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi nama yang akan kita bahas kali ini adalah Daud. Oke. Nama ini jadi penting sekali, bukan hanya bagi istilahnya kehidupan sejarah perjalanan bangsa Israel di zaman purbakala, tapi di zaman Yesus pun bukanlah kebetulan apabila Matius yang adalah penulis kitab ini menempatkan nama ini di awal kitabnya. Iya sih. Ya kan? Inilah silsilah Yesus Kristus. Dia mau memperkenalkan Yesus, tapi ada nama lain yang dia mau perkenalkan ketika dia mau kasih tahu Yesus, memperkenalkan Yesus, yaitu Daud dan Abraham. Jadi dua nama ini sepertinya penting bagi Matius. Kenapa dia nggak ucapin salam dulu? Kayak, halo salam, ini surat dari Bella kepada teman-teman Facebook di rumah. Biasanya begitu kan? Dia mau kasih tahu siapa dirinya, siapa pengirim suratnya. Kemudian untuk apa dia kirim surat ini, dan lain sebagainya. Tapi kali ini, Matius tidak seperti bagaimana cara penulis-penulis Alkitab lainnya menulis Alkitab. Dia perkenalkan silsilah sebelum dia kasih salam, atau bahkan mungkin kita tidak mendapati salam di tempat ini. Mungkin saja ya, Matius punya concern yang lain. Kenapa? Bahwa salamnya nggak lebih penting daripada nama yang akan dia perkenalkan, yaitu Yesus, dan nama dibalik Yesus lahir, yaitu Daud dan Abraham. Abraham ini terkenal loh, Bel. Iya, betul. Abraham itu terkenal. Gitu. Kenapa terkenal? Ingat waktu Lazarus, menurut perumpamaan Yesus, waktu dia mati, dia naik ke surga, dia masuk surga maksudnya, dan dia duduk di pangkuan Abraham. Bahkan tradisi orang-orang Yahudi percaya kalau orang yang mati itu, kalau ke surga dia duduk di pangkuan Abraham. Jadi simbol surga adalah duduk di pangkuan Abraham. Makanya nama Abraham penting. Tapi nama berikutnya juga penting, yaitu Daud. Siapa yang nggak kenal Daud, men? Betul. Ya kan? Betul. Israel mencapai puncak kejayaannya di masa-masa Daud. Kalau Salomo kan pecah habis itu kerajaannya. Iya, kan? Saul mengakhiri hidupnya dengan cara nggak bagus, bunuh diri. Daud. Jadi puncak kejayaan Israel ada di Daud. Tapi boleh nggak baca di ayat yang ke-6, Bel? Matius 1 ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi bapaknya Daud adalah Isai. Jadi Daud adalah anak Om Isai. Anak Om Isai, ya. Anak Om Isai. Nah, anak Om Isai ini dia punya anak namanya Salomo. Iya. Tapi si Daud ini anak Om Isai, dia tidak memperanakan Salomo atau dia tidak punya anak Salomo dari istrinya. Alkitab mencatat dia punya anak yang namanya Salomo dari istri orang lain. Gitu. Terusik nggak sih kalau baca Alkitab ini? Aku sebagai pembaca Alkitab jadi terusik kayak, what in the world, man? Yesus lahir dari seorang seniman. Tadi aku bilang seniman, senang istri teman, Bel. Oh, ternyata bukan seniman ya? Senang istri teman. Gak habis pikir aku gitu. Dan memang kalau baca ceritanya ini seniman yang besar. Alkitab nggak tulis Daud memperanakan Salomo dari istrinya, tapi Daud memperanakan Salomo dari istri orang lain. Dan anehnya gitu ya,
Daud famous, man. Itu dia. Kan Daud terkenal. Nanti kita akan pelajari di pelajaran ini selanjutnya banyak orang yang menggunakan pelajaran Daud untuk mengkompromi dosa-dosanya. Daud aja boleh, gue juga boleh dong. Iya betul. Karena ini sama kayak serial TV mungkin ya, pelakor masuk surga. Tapi kan konteksnya Daud laki-laki ya. Berarti dia merebut istri orang gitu. Pebinor. Ya, mungkin itu gitu. Atau mungkin nanti bisa orang ambil aplikasi, wah ada tuh yang dari salah satu platform yang terkenal tuh, apa ya, saya lupa itu platformnya, TokTok mungkin ya. Yang ada lagunya suka sama om ya kan. Itu betul. Kan lagi viral tuh, maksudnya mereka melakukan hal yang di luar batas apa yang bisa mereka lakukan. Betul. Hanya karena sekedar suka gitu, senang. Seniman Daud senang istri teman. Tapi sebelum kita bahas jauh kontroversinya itu, mari kita kenal dulu bagaimana Daud bisa menjadi seorang yang sangat famous waktu itu. Iya. Padahal kan kalau diingat-ingat kan sebenarnya Daud ini adalah orang yang udah diutus, walaupun banyak sekali drama ya hidupnya. Hubungan dia dengan Saul, masalah dia dengan Saul. Tapi kok bisa ya dengan latar belakang seperti ini, kok bisa masih menakjubkan di depan orang-orang. Kita akan pelajari dan menjawab pertanyaan itu, Bel. Kita sekarang ke kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. 1 Samuel? 1 Samuel pasal yang ke-9. Boleh baca ayat 1 dan 2, Bel. Oke. 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari bagaimana cara Alkitab memperkenalkan Saul. Okay? Yang pertama, dia dari keluarga yang berada. Artinya tajir ini, men. Iya, betul. Ya kan? Yang kedua, dia ganteng. Iya. Sudah ganteng, datang dari keluarga yang berada. Jadi daya tarik tersendiri, Bel. Betul. Di Israel mungkin banyak orang ganteng, tapi yang paling ganteng Saul. Bagaimana mungkin ada cewek yang nolak Saul? Iya. Udah tajir, ganteng, ya? Iya, betul. Udah begitu kalau membaca cerita selanjutnya, dia seorang yang sangat sederhana. Karena dia bekerja mengurusi ladang bapaknya, ternak bapaknya. Dia bukan tipe anak muda yang foya-foya. Iya, bukan anak muda foya-foya, manja, kalau mati masuk surga. Dia adalah tipe anak muda yang kayak humble, sangat nurut dan loyal sama bapaknya. Ini juga jadi pelajaran ya buat teman-teman di rumah. Bukan berarti kalau orang tuanya berada dan suka-suka hati ya. Betul. Lihat juga figur dari Saul. Oke, lanjut Pendeta. Karena bagi Saul ya, bagi Saul menghormati orang tua itu kan ini orang Israel ya. Betul. Bagi Saul yang adalah orang Israel, menghormati orang tua adalah pangkal dari umur panjang dan kehormatan serta kekayaan. Itu dia. Hukum yang kelima kan? Betul. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke. Tapi kita nggak mau bahas Saul di sini. Betul. Tapi gambaran bahwa Raja Israel harus ganteng itu pasti. Oh. Iya dong. Karena Raja Israel yang pertama aja ganteng. Iya. Ya kan, kayak Saul tajir. Jadi kalau ada nanti the next king yang akan menggantikan Saul, paling tidak gambarannya harus kurang lebih sama lah. Sama. Oke. Jadi Samuel masih sedih. Karena Saul pada akhirnya ditolak sama Tuhan. Jadi artinya ganteng, kemudian tajir. Itu bukan berarti nggak baik, itu baik. Kekayaan datangnya dari Tuhan. Betul. Kegantengan, kecantikan datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kamu tidak menurut perintah Tuhan, Tuhan nggak akan berkenan sama kehidupanmu. Bahkan kegantengan kita, kecantikan, kecakapan kita, kekayaan kita jadi nggak ada artinya di mata Tuhan. Saul ditolak sama Tuhan. Roh Tuhan tidak lagi hinggap sama Saul. Artinya Roh Tuhan tidak lagi mengendalikan kehidupan Saul. Sekarang Samuel sedih. Kenapa? Karena rajanya kayak gini. Tuhan bilang sama Samuel, kamu nggak sedih-sedih. Mau berapa lama lagi kamu sedih? Nah, sekarang kita ke Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Ayat yang pertama dibilang Tuhan apa sama Samuel, Bel? Berapa lama lagi kan? Ya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Jadi Samuel sedih banget karena Saul yang ganteng, yang gambaran sempurna jadi seorang raja itu, seorang panutan lah. Yes, ditolak sama Tuhan.
Tapi Tuhan bilang sama Samuel, jangan lama-lama sedih, kamu pergi sekarang ke Bethlehem, pergi ke rumah Bapak Isai, Om Isai, karena nanti salah satu anaknya akan menjadi raja. Nah, tahan dulu pendeta. Oke. Kita udah tahu pasti siapa yang akan menggantikan Saul, tapi jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lagi. Tetap di Facebook. Aha, Anda lagi login di Facebook. Kita langsung lanjut aja nih. Pasti penasaran, Samuel disuruh Tuhan untuk pergi menemui siapa? Menemui Isai di Bethlehem. Oke. Dengan harapan mungkin ya, waktu Samuel pergi nih Bel ya, sampai sana dia akan dapati anak-anak Isai yang memang gambarannya seperti Saul. Iya dong. Kalau nanti anak-anak Isai gambarannya jauh berbeda daripada Saul, lah ngapain gue pergi ke Bethlehem dan melantik the next king of Israelites? Ngapain? Sekarang ayat yang ke-7. Oke, ayatnya. Tapi pendeta, sebelum itu aku mau nanya, apakah Daud juga dari keluarga yang berada? Nanti kita lihat. Oke. Banyak nih pertanyaannya. Yes. Oke, ayat ke-6 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi dia bilang, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi gambarannya mungkin adalah gambaran, oh ini cocok nih, sama seperti yang pertama nih. Kayaknya ini nih. Tapi kata Tuhan di ayat yang ke-7, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Tuhan mau kasih tahu sama Samuel bahwa standar kepemilihan Tuhan bukan pada apa yang dilihat oleh Samuel, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Ini juga jadi pelajaran buat anak-anak muda ya. Kalau milih pasangan tuh biasanya ngelihatnya yang enak di mata gitu ya. Gak taunya ujung-ujungnya aduh sakit hati, curhat sana sini katanya sakit hati. Tapi ternyata karena mementingkan fisiknya dulu. Tapi yang namanya manusia ya pendeta. Ganteng, cantik itu penting loh kan. Mau dapat cowok gak ganteng? Enggak kan? Karena teman pendeta saya ganteng loh itu. Saya juga gak mau dapat pasangan yang jelek. Tapi bukan soal jelek atau ganteng yang berterima di mata Tuhan. Oke? Karena yang Tuhan mau poinkan ke Samuel adalah bukan agendamu yang penting, agendaku yang lebih penting. Bukan standarnya itu bukan di mata kamu, tapi di mata saya. Kalau di mata kamu yang kemarin itu kayak gini, itu bagus tapi dia gagal. Di mata saya mau kasih tahu sama kamu ya, yang jauh lebih berbeda daripada yang dapat kamu lihat. Karena di Israel banyak mungkin orang ganteng gitu. Oke, sekarang ayat yang ke-8 kalau dibaca juga sama. Oke, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Berarti Abinadab ini juga orang yang... Ya pasti semua ganteng-ganteng nih anaknya Bapak Isai nih, tapi bukan itu yang dipilih Tuhan. Nah, seorang penulis Kristen, namanya Ellen White. Dia coba untuk memberikan inspirasi sama aku waktu aku coba baca tulisannya sehubungan dengan cerita ini. Jadi dia seperti dapat inspirasi ketika membaca teks Alkitab, dan dia memberikan pesan yang bagus bahwa tidak ada keindahan rupa yang dapat seseorang bisa dipuji di hadapan Allah. Karena hikmat, keindahan itu dapat dinyatakan lewat tabiat dan pembawaan, bukan appearance, Bel. Karena kalau yang muka itu udah relatif ya, pendeta. Betul. Cari yang ganteng, cantik, karakter dan tabiatnya juga cantik, hanya ada di film Korea. Aduh, bener ya. Kayaknya mimpi banget kalau melihat aktor-aktor ya. Tapi kan kita tetap berharap sama Tuhan ya. Betul. Siapa yang bisa melihat hati seorang, hanya Tuhan gitu. Iya, betul. Karena poinnya adalah keindahan dari dalam, itu yang paling penting. Karena keindahan dari dalam, keindahan hati itu yang menentukan apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena buktinya Saul indah luarnya, tapi dalamnya nggak indah. Betul. Makanya tadi si Bella bilang kan, teman-teman orang muda, banyak dari antara kita yang memilih seseorang karena fisiknya, gitu. Bukan karena tadi itu tabiat, kemurnian hatinya, karakternya, gitu. Karena satu saat kecantikan, kegantengan kita akan berubah jadi keriput. Tapi pendeta, kalau misalkan ada nih anak muda yang bilang gini, udahlah, nggak apa-apa lah lihat fisik dulu, nanti kalau karakter kan bisa ketahuan ke depannya. Dan kalaupun ada yang jelek atau buruk, ya bisalah dirubah nanti. Itu gimana tuh statement kayak gitu? Satu, karakter akan terlihat memang dari berjalannya waktu. Dia akan muncul gitu karakternya.
Ini seperti gambling. Betul. Ya kalau dia nanti jadi baik, memang benar-benar baik. Tapi bagaimana kalau nanti di depannya dia ternyata tidak baik? Yang ada nanti adalah muncul pilihan berikutnya. Mending gua pisah daripada kayak gini. Bertahan tapi dalam penderitaan. Oke? Yang berikutnya, yang kedua, mengubah karakter seseorang tidak sama seperti semudah membalikan telapak tangan. Iya. Waduh, hanya kuasa Roh Kudus yang bisa. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah dirubah lebih dulu sebelum kita mengharapkan pasangan kita dirubah sama Tuhan? Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih yang belum punya, belum berkeluarga lah artinya. Jadi berarti kenal dulu karakternya sebelum mengambil keputusan cepat-cepat cuman karena fisiknya aja ya. Betul sekali. Ini banyak dimensi sebenarnya kalau mau dibahas soal pasangan ya. Tapi kan kita lagi nggak bahas ini nih. Hanya kebetulan aja disentil karena masalah Samuel, lihat karakter tabiat yang baik tentunya yang Tuhan mau lihat. Jadi ingat kembali kalimat ini, bukan apa yang dilihat manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan itu yang berkenan. Ini next lagi ya. Lanjut. Satu kali di sekolah tempat aku ngajar, ini sebelum pandemik ya. Ada satu anak yang suka sekali bawa bekal ke sekolah, Bel. Dia bawa bekal roti lapis. Roti lapis dari rumahnya ya, mamanya bikin. Tapi yang menarik adalah setiap kali dia bawa bekal roti lapis, dia nggak pernah bawa 1 atau 2 penggal. Selalu kotak makan itu full. Kenapa? Karena kalau dia buka, pasti teman-temannya langsung kayak ngerumunin langsung. Yes, itu kan yang sering kita buat ya waktu sekolah dulu ya. Bawa 1 tahu isi aja, yang makan tuh udah wah dipotek-potek, bagi-bagi, yang penting semua bisa makan. Dan anak ini excited terus, walaupun teman-temannya kayak, gua dong, bagi dong, gua bagi-bagi. Ya dia ketawa-ketawa aja. Sampai akhirnya waktu aku lihat, ya ampun, sisa 2. Di boxnya yang besar itu sisa 2. Terus aku liatin dia liatin aku. Senyum dia. Sir, sisa 2, Sir 1, aku 1 ya. Badanmu itu besar, badan Sir besar. Nggak mungkin lah itu cukup. Iya. Gak apa-apa Sir, kalau Sir mau, Sir aja semua. Nanti aku waktu makan siang, baru dia aku makan. Aku pikir kayak, ya ampun nih anak ini, terlalu generous kamu nak. Nah, ini hampir terjadi setiap kali aku masuk ke kelas dan mengajar, itu hampir terus terjadi di kelas itu. Setelah aku perhatikan, rupanya anak ini melakukan pola yang sama yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya setelah aku kenal adalah orang yang sangat generous. Dan ya seperti tadi kayak anak itu melakukan. Gak mikirin dirinya, ya apa yang bisa dilakukan untuk orang lain, dilakukan untuk orang lain. Ternyata kebaikan itu berjangkit, Bel. Bahkan kepada anak ini. Salah satu hal yang membuat kenapa Daud kemudian dipilih, karena ini tadi, Daud suka mencontoh hal yang baik yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu Bapak Isai. Boleh baca ayat yang ke-19? Dari 1 Samuel 16 ya. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Ini dalam konteks Saul ini lagi kena gangguan kejiwaan karena roh jahat masuk ke dalam pikirannya. Setelah dia menyadari bahwa dia ditolak oleh Tuhan. Jadi kayak, wah, mungkin karena stres, depresi berat. Dia disarankan sama pegawai-pegawainya untuk mengambil Daud main kecapi. Jadi Saul kirim pesan ke bapaknya Daud, supaya Daud diizinkan kerja di tempat Saul. Supaya Saul bisa tenang ketika Daud memainkan kecapi. Lihat, Saul nggak pergi sendiri. Dia suruh orang. Dia bilang, suruh anakmu Daud. Well, by the way, ini cerita terjadi setelah Daud diurapi jadi raja. Daud sudah diurapi jadi raja loh. Harusnya Isai bisa menolak orang ini dan bilang, lo nggak tahu Nabi Samuel datang ke rumah gua tadi, udah urapi anak gua jadi raja. Masa nggak sopan nih raja ini? Lu nggak harus datang ke tempat gua dan suruh anak gua yang adalah raja, the next raja, untuk jadi pelayan. Tapi apa yang dibuat sama Bapak Isai? Boleh baca 20. Kita lanjut ya. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Bukan cuma anaknya yang dikirim, ada juga bekal-bekal yang lain. Bisa dipersembahkan untuk raja. Mungkin kalau melihat persembahan si Bapak Isai nggak sebesar persembahan yang bisa diberikan sama raja, mungkin karena kesederhanaan dari Bapak Isai. Keluarganya si Bapak Isai, karena dia hanya kasih 1 kambing. Kalau dia kaya mungkin dia bisa kasih puluhan kambing. Ya mungkin tadi itu menjawab pertanyaan Bella, si Daud ini datang dari keluarga mana ya? Iya betul. Ya aku nggak bisa
bilang bahwa Daud kaya atau nggak kaya, tapi bisa dilihat dari persembahan si Bapak Isai. Karena ketulusan hatinya, dia kasih roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Ya bisa dilihat lah dari nilai itunya ya, nilai. Tapi yang paling penting adalah dia tidak tersinggung ketika anaknya yang adalah the next king of Israelites diminta untuk menjadi pelayan di rumahnya si Raja Saul. Dan hebatnya adalah Daud juga tidak tersinggung ketika dia menyadari dia di sana hanya dijadikan sebagai seorang pemain musik menghibur raja yang lagi bosan. Bisa aja ya Daud waktu itu, saya udah diurapi kok, udah mau jadi raja ini, kenapa harus melayani ya? Kalau bapak gua nggak tersinggung, ngapain gua tersinggung, men? Karena harusnya yang lebih tersinggung dari ini adalah bokap gua. Ya kan? Kehormatan keluarga mau ditaruh di mana? Kalau anaknya yang the next king harus jadi pelayan. Tapi bagi Daud itu nggak jadi masalah. Like father, like son, ya? Iya betul. Old but true, kan? Betul. Bener banget ini. Pembawaan anak-anak itu mencerminkan orang tuanya. Makanya kita nih orang tua, mungkin ada orang tua yang lagi nonton ya. Iya betul. Secara tidak langsung, sikap kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Serius loh. Iya, karena kan panutan pertama juga dari orang tua kan. Betul sekali, sangat betul. Nah, di rumah kami punya baby nih, masih 10 bulan. Dia suka sekali meniru kebiasaan kami. Oh iya. Contohnya pendeta. Misalnya lagi mau worship nih ya, aku main ukulele, dia pasti akan teriak-teriak nyanyi sama seperti kami nyanyi. Ya, terus waktu pray kami semua begini, dia juga pasti akan ikut pray. Dia udah lipat tangannya. Kebiasaan. Kalau istriku panggil aku papa, dia pasti akan ikut. Papa. Lucu banget. Semua kebiasaan akan diikuti. Nah, ketika nanti anak ini dewasa ya, seperti Daud atau seperti kita, pasti kebiasaan-kebiasaan baik yang ditinggalkan oleh orang tua gak akan hilang kan? Betul. Pasti akan teringat. Betul. Walaupun nanti pilihan dalam hidup ini banyak, Bel. Betul. Doa orang tua akan membuat anak ini sanggup melihat mana pilihan nilainya sudah ada ya, pendeta. Itu dia, Bel. Jadi mulai dari sekarang jadilah teladan, jadilah contoh. Wah, itu yang susah. Tantangan setiap orang. Betul. Ini kita next cerita lagi, oke? Next cerita lagi. Akhirnya kita tahu bahwa Saul sangat benci sama Daud setelah peristiwa kemenangan melawan Goliat. Ini peristiwa kemenangan yang penting. Kenapa? Karena peristiwa peperangan ini yang kemudian dimenangkan oleh Daud. Ini perang hebat ini dicatat setelah peperangan melawan orang-orang Amalek. Saul disuruh membunuh semua orang Amalek, tapi nggak dilakukan. Habis itu udah nggak dicatat lagi ada perang lain. Baru kemudian Goliat datang, dia bilang, kalau berani 1 lawan 1, ayo. Kalau kalah, kalian jadi hamba. Nggak ada yang berani. Daud kemudian mengalahkan Goliat. Makanya viral lagu itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Pasal 18, kita ke pasal 18 ya. Oke. Ada 3 hal yang dibuat oleh Saul untuk membinasakan Daud. Oke? Ini ayat yang ke-11 nih. Ayat yang ke-11, Bella boleh baca. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Berapa kali mau dilempar tombak? 2 kali. Bayangin ya, mungkin nih Daud nih jago silat kali ya. Sekali lempar gercep gitu. Cepat. Oke, sekarang ayat yang ke-14. Oke, ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kuncinya. Apa saja yang dilakukan oleh Daud berhasil terus. Berhasil dan berhasil terus. Dia pikir dengan usaha yang kedua, dia angkat Daud jadi pemimpin semua prajurit perangnya. Dia berharap kalau nanti Daud perang terus, sering perang bisa mati. Tapi berhasil. Yang ketiga, dia angkat dia jadi menantunya. Tapi mas kawinnya adalah 100 kulit katan orang Filistin. Kan ini tahu kan ya? Maksudnya ini perkara yang sulit, men. Lah, mana ada orang Filistin mau rela satu-satu. Sini aku potong satu-satu ya. Ini untuk mas kawinku. Enggak. Tapi apa yang dibuat Daud? Dikalahkan 200 orang, digunting semua kulit katanya, dibawa ke Saul. Saul kan garuk-garuk kepala ya. Kayak buset. Kalau Alkitab mungkin bisa menuliskan maki-makainya Saul ya. Mungkin jadi kayak penuh sumpah serapah ya, cacian bahwa minta 100 malah dibawanya 200 lagi. Perempuan nih orang ini. Akhirnya anak gua diambil lagi sama dia. Itu kan? Padahal mungkin ada hal lain gitu. Jadi 3 kali perbuatan itu gagal. Akhirnya Alkitab mencatat ya bahwa di pasal yang sama, di pasal 18, 3 kali Saul mengatakan Tuhan menyertai Daud. Wah, pendeta tahan dulu sekali lagi.
Teman-teman jangan kemana-mana, 3 kali loh, dan pasti ada lanjutannya. Kita tetap di Faithful. Wah, ini udah semakin penasaran nih. Karena udah ngebahas 3 kali Saul mencoba untuk Daud, dan udah banyak lah yang kita bahas, tapi pasti masih ada lagi nih yang... Oh, masih banyak, Bel. Masih banyak. Lanjut aja, Pendeta. 3 kali gagal kan? Setelah yang sebelumnya juga gagal, 3 kali gagal. Intensitasnya tuh ngeri ya, 3 kali, 2 kali lempar tombak loh, sampai merancang skenario yang buruk buat si Daud. Jadi 3 kali dia mengakui bahwa memang Daud disertai oleh Tuhan. Karena kalau tidak, udah mati lama dia. Udah mati lama. Nah, yang menarik adalah ketika ditulis oleh Alkitab di pasal yang sama, di pasal 18 tadi, 3 kali Saul bilang Tuhan menyertai Daud, di pasal yang sama, di situ ditulis bahwa takutlah Saul kepada Daud. Kenapa? Karena ya 3 peristiwa itu dia lepas semua. Kalau ada orang yang merasa takut sama kita, pastikan bukan karena kita mengerikan ya, tapi karena kita rendah hati, ya? Kita disertai Tuhan. Jadi orang kayak segen memandang kita, jadi kayak mau ngejahatin kayak aduh nggak sampai hati gitu ya. Macam-macam. Bukan karena sampai hati. Kalau sampai kan kasihan ya Bel ya. Ini lebih kayak jangan deh. Dia itu anak Tuhan, men. Nggak percuma lalu nggak apa-apain dia. Percuma gitu. Nah, ini jadi pelajaran penting nih Bel. Kadang secara tidak langsung kita, mungkin teman-teman Facebook di rumah, terjebak di dalam sebuah skenario buruk orang lain yang coba untuk membinasakan kita karena kesuksesan kita. Banyak orang yang nggak seneng orang sukses loh. Iya, betul. Oke? Dan kita nggak sadar bahwa kita terjebak di dalamnya. Iya. Dan skenario busuk ini makin menjadi-jadi ketika kita menyadari bahwa mati deh gue ini. Nggak tahu gimana lagi. Tapi ingat, ketika kita disertai oleh Tuhan dan kita rendah hati seperti Daud, Tuhan akan melepaskan kita. Sementara di sisi yang lain ya, jabatan, posisi, ya kan, status kita sama seperti Saul yang kita pegang saat ini ya, bahkan mungkin untuk jabatan posisi rohani, hati-hati loh sama itu. Betul. Karena itu bisa membuat kita tinggi hati dan pada akhirnya kita malah melukai dan membinasakan orang lain. Ingat itu. Karena 3 kali coba untuk dibunuh, Daud lari dong. Ya hanya orang bodoh yang diam-diam coba gue. Enggak lah, dia lari. Dia lari pada akhirnya tiba di Nob. Boleh kita lihat di 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Ya. Dia tiba di Nob, di rumah Tuhan, yaitu Ahimelek, di tempat Ahimelek, imam dia di situ ya. Kemudian dia minta makan di situ, dikasihlah roti pertunjukan. Ini penuh kontroversi juga nih, tapi bukan ke situ arah pembahasan kita. Kemudian setelah dia lari dari tempat Ahimelek dimintain sesuatu sama Daud. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Ayat yang ke-9, apa yang dikasih sama Ahimelek? Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Jadi dalam pelariannya, dia dapat bekal. Iya. Apa bekalnya? Pedangnya sih Goliat. Seberapa besar itu aku nggak tahu ya. Masih gede banget ya. Karena Goliat juga gede kan. Itu gimana Daud bawanya? Nah, tapi walaupun begitu, bagaimanapun cara dia membawa, pedang Goliat adalah simbol kehebatan si Daud. Karena dia telah memenangkan pertarungan itu. Jadi kemana aja Daud pergi, melawan gue loh, Goliat aja habis nih. Ini pedangnya nih gue bawa nih. Oke? Iya. Jadi kayak gue rasa aman sekarang. Daud sepertinya lupa dan jumawa ini bahwa keamanannya ada pada pedang. Sehingga ayat yang ke-10 tiba-tiba cerita berubah. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Apa pentingnya ayat ini, Bel? Cuma sekedar menunjukkan informasi kepada kita bahwa dia lari sampai di Gat. Pernah tahu kalimat ini? Keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Ya. Ini peribahasa cocok untuk ayat 10. Kenapa gitu? Dia lari dari kejaran Saul. Sekarang dia sampai di Gat. Boleh nggak mundur sedikit? Ya. 1 Samuel 17 sambil ditandai yang 21 ya. 1 Samuel 17 ayatnya yang keempat. 1 Samuel 17 ayatnya yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Oh, Goliat dari Gat. Dari mana? Gat.
Dia bawa pedangnya siapa tadi? Goliat. Dia lari bawa pedangnya Goliat. Dia kabur ke kota Gat. Ngerti nggak maksudnya apa? Bunuh diri. Pahlawannya mereka dibunuh. Ini pahlawannya mereka kan dibunuh sama dia lari ke kampungnya dia. Gimana ceritanya nih kayak gini? Jadi bisa dibayangkan kan terperangkap kayak, nah lo, wah habis lo kan? Bagaimana nih? Habis ini kan? Jadi ayat yang ke-11 dari 1 Samuel 21 ditulis, inilah pegawai-pegawai kerajaan berkata kepada Tuannya, Akis, ya kan? Ya. Bukankah ini Daud Raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksana. Ya orang bilang, ini nih yang jagoan Israel nih. Ini nih Akis. Kalau bela jadi Daud gimana? Udah mati berdiri kali, udah gemeteran. Ada pedang Goliat. Oh iya. Nah, kan ya gimana? Tapi tetap aja kalau banyak orang gimana? Ayat yang ke-12 boleh dibaca. Oke. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Karena pikirnya dia, ini Akis pasti habis lagu. Ayat yang ke-13. Ya. Lebih menarik. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Jadi kayak orang gila. Ke janggutnya, iya. Dia pura-pura jadi orang gila. Stres kan? Mungkin ini kalau nggak pandemi kita bisa ekspresikan ya kan. Tapi jangan juga iya. Ludahnya tapi bisa ngerti kan? Iya. Betapa tekanan besar dihadapi oleh Daud. Karena dia berpikir pedang dapat menyelamatkannya. Jadi Tuhan mau kasih tahu sama Daud bahwa di saat tekanan besar, kekuatan apapun tidak bisa menyelamatkan kamu selain Tuhan. Oke? Mazmur 56. Oke, Mazmur 56. Mazmur 56. Boleh dibaca ayat yang pertama ya Bel ya, pendahuluan dari Mazmur 56. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Di mana? Di Gat. Pada peristiwa dia lari dari kejar-kejaran Saul. Ayat yang kedua dibilang apa? Kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Kasihani aku Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Mau teriak, mau bilang, gue ada pedang Goliat macam-macam, gak bisa. Ya, mau angkat juga berat sekali kan. Selain berat, gak berdaya. Iya betul. Gak berdaya. Ayat yang keempat, apa yang dibuat? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa Daud sampaikan kepada siapa saja, saat itu dia berteriak kepada Tuhan. Teman-teman, waktu kita kesulitan, sama siapa kita minta tolong? Iya. Mungkin kita tidak merasakan pertolongan Tuhan karena kita pikir pedang kita cukup kuat dan kita cukup mampu untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Betul. Sampai-sampai Tuhan bikin kita jadi kayak Daud pura-pura gila di hadapan orang, sampai-sampai kita baru bilang, Tuhan, aku percaya kepadamu. Apa tunggu kita jadi depresi, stres gila dulu baru kita mau teriak sama Tuhan? Daud ini ya, ini masih ada banyak sekali pelajaran tentang Daud yang bisa kita ambil. Lanjut pendeta. Masih mau lanjut? Lanjut dong. Oke. Peristiwa itu terjadi, kemudian Akis bilang di ayat yang ke-14 dan 15, apa nggak ada lagi orang gila di Gat sampai kalian bawa orang gila kayak gini? Mungkin Akis antara percaya dan enggak ya? Iya. Maksudnya dipikir kayak, yakin ini orang ini yang ngalahin Goliat? Atau mungkin Akis ngelihat pedang Goliat kali ya? Iya. Terus, tapi hebatnya adalah justru disitulah Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang, bahkan yang mungkin akan membinasakan kita, pada akhirnya malah menyelamatkan kita. Itu hebatnya. Jadi Daud diajarkan pelajaran penting, bahwa di dalam menyelamatkan dirinya, usahanya itu gagal. Sebaik-baiknya usaha Daud untuk menyelamatkan dirinya, itu pasti gagal. Tapi usaha Tuhan tidak pernah gagal. Sekarang ke 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Menurut peta geografis ya, kemudian tempat ini, sepertinya ini adalah gua alami yang terjadi. Dan itu kalau aku juga belum pernah pergi ke sana, cuma aku baca kayak artikel-artikel sehubungan dengan Gua Adulam ini. Ini adalah lembah Elah namanya. Jadi lembah Elah itu banyak sekali anak sungai dan jurang-jurang yang membentuk gua. Dan ini gua alami.
Biasanya para gembala akan menjadikan gua-gua alam itu sebagai tempat persembunyian mereka, peristirahatan, waktu mereka menggembalakan domba-domba mereka. Daud kan kerjanya gembala tuh. Iya. Jadi mungkin Daud mengerti bahwa tempat ini adalah tempat yang aman, pas, cocok sekali buat bersembunyi, buat istirahat. bersembunyi. Betul sekali, ya. Nah, ketika ada orang-orang yang coba untuk liburan, ini zaman now nih ya, mereka pergi ke sana, mereka lihat bahwa lembah-lembah itu, curug yang masuk ke dalam gua-guanya itu memang besar, Bel. Bahkan ratusan orang pun, para pelancong-pelancong yang ke sana, itu cukup di sana. Jadi bukan kebetulan kalau di ayat yang kedua, kira-kira orang yang berkumpul di situ ada 400 orang. Jadi cocok memang. Maksudnya Alkitab terbukti dapat dipercaya ketika orang-orang zaman sekarang pun melihat keadaan geografis, letak gua saat Adulam mereka itu. Meneliti ya. Memang betul kayak gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih. Melihat bagaimana cara penulis Alkitab, menulis pola pelarian Daud. Waktu dia mau dibunuh sama Saul, dia lari ke rumahnya dulu. Lari ke istrinya dong, orang di rumahnya. Tapi rumahnya tidak dapat menolongnya. Sehingga dia lari ke Nabi Samuel. Sepertinya Nabi Samuel nggak bisa menolongnya. Dia lari ke Imam Ahimelek. Ahimelek sepertinya nggak bisa menolongnya. Dia lari terperangkap di Gat, bagian dari orang Filistin. Dan sekarang dia berlindung di gua yang gelap dan pengap. Tuhan sepertinya mau menuntun Daud ke sebuah situasi, Bel ya, yang nggak enak. Di mana Daud menyadari bahwa dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan rasa amannya. Dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan nasihat Nabi yang mengurapinya. Dia kehilangan nasihat pendeta jemaatnya, si Ahimelek. Ya? Bahkan sepertinya dia kehilangan perlindungan Tuhan. Sampai-sampai dia harus pura-pura jadi orang gila. Tapi begitulah jalan Tuhan, Bel. Jalan-jalan Tuhan memang yang tidak terselami. Betul. Bahkan yang dirasakan oleh banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka mengerti ternyata inilah jalan Tuhan. Ketika mereka dituntun di tempat yang tidak menyenangkan. Seperti Tuhan menuntun Musa ke padang gurun di Sinai. Seperti Tuhan menuntun Elia di tepi sungai Kerit. Seperti Yusuf yang harus dimasukkan ke dalam penjara gelap dan pengap itu. Seperti Daniel di dalam gua singa. Seperti Yohanes di Pulau Patmos. Tapi di tempat yang tidak menyenangkan seperti itu, Daud boleh bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita sementara mengalami hal yang tidak menyenangkan saat ini. Pandemik, atau apapun yang kita alami. Tapi kita perlu belajar dari Daud. Dari Daud. Mazmur 57 ayat 2. Dikatakan, kasihani aku Tuhan. Kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung. Tuhan kiranya mengirim kasih setia dan kebenarannya kepadaku. Mazmur 57 ayat 2 ditulis oleh Daud ketika dia sementara lari ke gua Adulam. Dari dalam gua ini, di dalam situasi yang tidak nyaman, justru Daud merasakan perlindungan Tuhan. Daud boleh menyelami kasih setia Tuhan. Bel, bagaimana dengan Bella? Bagaimana dengan teman-teman? Situasi apa yang kita alami saat ini? Mungkin bukan seperti Daud ya, pendeta. Harus ada di gua dulu. Tapi kan ya namanya orang-orang pasti punya kesusahannya masing-masing. Betul. Walaupun tidak di gua. Tapi pasti kita punya banyak gua-gua dalam kehidupan ini yang kita anggap tempat yang aman dan nyaman, Bel. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, bukannya tempat ini, malah tempat perlindungan. Tapi ini seperti gua yang jadi tempat penguburan terakhir saya. Iya. Saya pikir saya selamat di sini, justru ini adalah tempat terakhir dalam hidup saya. Dan saya malah meratapi akhir kehidupan saya. Penyesalan. Tapi hebatnya adalah, di dalam gua itu, Daud bisa memandang kepada Tuhan. Artinya, bisa atau tidaknya seseorang memandang kepada Tuhan bukan bergantung dari tempat di mana seseorang itu ada. Tapi soal bagaimana kita connect sama Tuhan, walaupun di tempat yang tidak menyenangkan. Jadi kalau lagi rapat, di kantor mungkin, tiba-tiba situasi yang tidak menyenangkan terjadi, kita diminta sesuatu hal yang mungkin kita tidak mau lakukan, atau kita terpojok, tersudut, disalahkan, padahal mungkin itu bukan kesalahan kita. Mau gimana lagi? Antara mau iya dengan pilihan yang salah, atau saya mengatakan tidak untuk pilihan yang benar, tapi gue mati. Atau gue mungkin akan terancam dari posisi gue ini. Betul. Kita perlu belajar dari Daud. Di situasi yang sulit, di tempat yang tidak menyenangkan, kita terus memandang kepada Tuhan. Oke, pendeta.
kita udah bahas banyak sekali mengenai Daud ya. Pasti masih banyak lagi, tapi ini aja udah cukup ya untuk kita kenal Daud. Malahan berita buruknya adalah intro kita tadi, Matius 1 ayat 1, belum kita bahas. Tapi waktu kita sudah mau habis. Itu artinya berarti bisa ada part 2 ya. Kita harus bisik ke produser kita supaya kita dapat part 2. Karena pasti teman-teman di rumah juga penasaran nih kelanjutan dari Daud. Karena banyak sekali ternyata ceritanya ya. Apalagi cerita intrik ketika dia menculik Batseba dari rumah. Nah, itu pasti teman-teman di rumah juga menebak-nebak. Pasti ini deh akan dibahas. Ternyata enggak. Jadi berarti harus sebetulnya itu mau kita bahas. Cuma waktunya udah mau habis nih, nggak cukup. Jadi mungkin kita bisa part 2 nanti ya. Oke. Pendeta, kesimpulan. Bella dulu dong kesimpulan. Oke. Apa yang Bella? Aku nih ya. Oke. Aku sih melihat dari tokoh Daud ini, kita harus punya karakter yang baik. Yes. Dan bagaimana kita menjalani hidup bukan apa yang kita lihat di mata, tapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan bantu kita melihat hati seseorang. Amin. Tentu aja kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri ya, tapi kalau dengan bantuan Tuhan pasti Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk menuntun. Dan aku juga belajar yang paling kena nih, mau berusaha sebesar apapun memakai kekuatan kita, ternyata di saat kita berpaling dari Tuhan, Tuhan bisa membuat kita ada di posisi yang sangat-sangat emergency. Tapi bagaimana di situ kita bereaksi? Apakah kita akan lari ke Tuhan? Atau mungkin malah justru kita benar-benar seperti Saul. Yes. Kita memakai kekuatan kita. Tapi melihat dari tokoh Daud, akhirnya dia berserah. Dengan pengap, gelap di gua itu. Tapi akhirnya pasti nggak mudah untuk Daud ya. Dia lari sana-sini, capek. Tapi akhirnya dia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Jadi kesimpulannya, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Aku mau menambahkan. Silakan. Bukan berarti yang tadi kurang. Itu bagus. Maksudnya, aku mau kasih poin yang lain. Ya, silakan. Supaya ada 1, 2, dan sekarang poin yang ketiga. Oke. Daud kan yang kecil ya. Dibandingkan dengan Goliat. Oke. Ketika peperangan melawan Goliat, Daud bilang, kamu bawa pedang melawan aku. Aku datang dengan nama Tuhan. Karena Daud menyadari Tuhannya lebih besar daripada Goliat. Sekarang Daud harus membuktikan apakah benar Tuhannya yang telah menyelamatkan dia dari tangan Goliat sanggup menyelamatkan dia dari tangan Saul yang tidak lebih besar daripada Goliat. Tapi Daud gagal kan? Iya. Daud gagal. Sering kali kita terjebak dengan pengalaman rohani kita yang lama, Bel. Sampai-sampai pengalaman rohani yang baru yang Tuhan mau kita alami, kita tidak dapat alami. Karena kita stuck sama pengalaman yang gue pernah ngalahin Goliat kok, pasti Saul. Tapi Tuhan mau kita terus percaya sama dia. Seperti kita percaya pada pengalaman yang sebelumnya ketika kita menang itu. Jadi iman tuh harus selalu baru ya? Yes. Jadi Tuhan mau Daud belajar. Sebagaimana dia menang melawan Goliat, begitu juga dia akan menang melawan Saul. Walaupun Daud kecil, tapi dia punya Tuhan yang besar. Tema besar kecil, raksasa lawan yang kecil, selalu nyata kok dalam hidup kita kan? Iya betul. Selalu nyata. Kita nggak berdaya, seperti tadi Bella katakan. Kita bingung mau buat apa. Selalu nyata. Tapi Tuhan senang, sepertinya melihat kita kayak, rasain lo ya. Tapi ingat, ini ayat yang terakhir. Boleh dibuka mungkin? Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal 2. Yes, Mazmur pasal yang kedua. Ayat? Mazmur pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Oke. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Pernah lihat Tuhan ketawa? Tuhan ketawa nih. Iya. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Kenapa? Karena ayat 1, 2, dan 3, di situ dikatakan semua bangsa-bangsa rusuh, semua bersiap untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini Mazmur. Menarik ini yang ditulis ini Mazmur ini. Ketika semua mengolok-ngolok umat pilihannya, seperti mau menyerang umat-umat pilihannya, Tuhan ketawa aja. Kenapa? Lah, lu mau melawan umat gua? Melawan umatku? Siapa menjamah kamu, menjamah biji mata? Tuhan. Siapa yang coba mencelakakan umat Tuhan sama seperti mencoba-coba sama Tuhan. Tuhan ketawa aja. Sampai di mana kekuatanmu mau melawan aku? Tuhan selalu menyertai umat-umatnya, Bel. Amin. Mari kita berdoa, Bel. Oke. Wah, pendeta langsung menyebut doa nih. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pengalaman iman ketika kami mempelajari tokoh Alkitab Daud. Banyak sekali hal-hal yang telah kami pelajari. Kami percaya. Kami boleh
meresapi pelajaran ini. Roh Kudus memetraikan apa yang telah kami baca dan kami dengarkan. Sehingga pengalaman kehidupan Daud boleh kami alami dalam hidup ini, tentu pada hal-hal yang positif, di mana kami menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami orang yang lemah dan tidak berdaya, kami sering menyangkal Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Tapi lewat pengalaman Daud kami selalu diingatkan bahwa dalam situasi-situasi tersulit dalam hidup ini, Tuhan selalu mengawasi umat-umatnya. Ajar kami untuk selalu bergantung kepadamu, terutama bagi semua teman-teman Facebook yang telah terhubung dan login bersama dengan kami. Berkati mereka apapun pengalaman yang sementara mereka rasakan saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan. Kami percaya Engkau yang dari sorga akan melimpahkan segala berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta. Thank you, Bel. Jangan unfriend, log out sebentar, tapi nanti kita akan login lagi di Facebook. Kita akan berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.